Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Hubungan Biaya, Volume, dan Laba, serta BEP pada UMKM Sesegerdrik. Sebelumnya, perkenalkan saya Elviana sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Farisa Ramadhani, Rahra Aprilia Utama. Selanjutnya, ada struktur materi, yaitu informasi perusahaan UMKM Sesegedrik. Yang kedua ada teori dan konsep CFP analisis serta BEP, menghitung contribution margin per cap dan CM ratio UMKM Sesegedrik. Selanjutnya menghitung BEP UMKM Sesegedrik. Menghitung laba operasi aktual, menganalisis margin offset dan operating leverage UMKM Sesegedrik. Materi pertama ini yang akan dibahas oleh saya sendiri. Pembahasan pertama ada informasi perusahaan. Usaha UMKM Sesegedrik, profil usahanya, nama usahanya ini Sesegedrik, jenis usaha minuman kekinian, nama pemilik Yulmiswari dan Alwan Rwando. Pengelola Yulmiswari, Alwan Rwando, Heryuni Humaira. Karyawannya ada Ica, Nike, Bunga, 4 karyawannya aktif. 2 shift. Alamat usahanya Jalan Cenderawasih, 07A, Air Tawar Barat, Padang Utara, Kota Padang. Tahun berdiri bulan November 2020. Modal sendiri, tidak ada pinjaman. Status pajak tidak terdaftar sebagai wajib pajak badan. Biaya sewa tempat, tempat milik sendiri. Estimasi produksi 300 cup sehari, 900 cup per bulan, medium atau large. Ada visi dan misinya. Visinya itu menjadi merek minum segar, inovatif, dan terdepan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pilihan produk lezat dan sehat. Misinya yang pertama menciptakan produk berkualitas tinggi, yang kedua memberikan pengalaman pelanggan terbaik, yang ketiga menciptakan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional, serta membangun suasana outlet yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat ada menyajikan produk yang dibuat dari bahan baku alami terbaik dan terus berinovasi dan menciptakan varian rasa yang lezat, unik, dan relevan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada struktur organisasi. Sesegedrik memiliki struktur organisasi yang sederhana namun fungsional, terdiri dari 3 level. Yang pertama jabatannya, yang pemiliknya itu ada Yulmi Swari, Alwan Rwando, Heryuni Humaira. Bagian produksi 2 orang barista, yaitu ada yang bagian kasir, shift pagi, dan shift malam. Kasirnya ada yang 2 orang kasir, 6 jam bekerja shift. Proses produksi. Proses produksi ada 3. Yang pertama pemilihan bahan baku, proses produksi minuman, barang jadi. Produk yang dijual ada teh tea, es teh, green teh, lemon teh, ada Milo Cash, dan lain-lain. Teori dan konsep CFP analisis serta BEP. Pengertian CFP analisis B, analisis biaya volume laba atau cost volume profit. Analisis adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba dalam suatu entitas usaha. CFA ini analisis membantu manajemen dalam menjawab berbagai pertanyaan penting, yaitu berapa unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami rugi, berapa pendapatan minimum yang harus diperoleh agar seluruh biaya dapat tertutup, berapa volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba tertentu, bagaimana dampak perubahan harga jual
biaya variabel atau biaya tetap terhadap laba. Selanjutnya, asumsi dasar CFP analisis. Yang pertama ada perilaku biaya dapat diklasifikasikan secara tepat menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Harga jual per unit diasumsikan konstan dan rentang kapasitas yang dianalisis. Biaya variabel per unit diasumsikan konstan, berubah profesional terhadap volume. Biaya tetap diasumsikan tidak berubah dalam relevan rage. Volume produksi diasumsikan sama dengan volume penjualan, tidak ada perubahan persediaan barang jadi. Sekian materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya kepada Rara. Bila utama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Dalam CVP, analisis biaya diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu biaya variabel, biaya yang berubah secara proporsional sesuai volume produksi atau penjualan. Contoh pada sega drink bahan baku Thai tea, susu primer, es, cup, sedotan, kantong kresek, thermal stroke, listrik variabel. Yang kedua ada biaya tetap, biaya yang jumlahnya totalnya tidak berubah meskipun volume produk berubah. Dalam relevan range, contoh gaji karyawan, gaji owner, penyusutan, listrik tetap, aplikasi kasir, biaya rupa-rupa. Selanjutnya itu kontribusi margin. Adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. CM menunjukkan jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan kemudian menghasilkan laba. Itu ada konsep CM per unit, rumus harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. CM ratio, CM per unit dibagi harga jual per unit dikali 100%. Total CM itu CM per unit dikali jumlah unit terjual. Selanjutnya itu break-even point. Break-even point atau titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya hingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. BEP dihitung dalam bentuk target target laba. CVP analisis juga digunakan untuk menentukan volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba tertentu. Selanjutnya itu margin of safety. Margin of safety atau MOS menunjukkan seberapa jauh penjualan aktual berada di atas titik impas. Semakin besar MOS, semakin aman posisi keuangan perusahaan dari risiko kerugian. Selanjutnya itu operating leverage. Operating leverage mengukur seberapa sensitif laba operasi terhadap perubahan penjualan. Semakin tinggi operating leverage, semakin besar dampak perubahan penjualan terhadap laba. Adapun rumusnya itu total kontribusi margin dibagi laba operasi. Selanjutnya itu klasifikasi biaya UMKM Segar Drink. Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari UMKM Segar Drink melalui wawancara dengan pemilik, berikut adalah klasifikasi seluruh biaya operasional yang dikeluarkan pada bulan April 2026. Yang pertama yaitu biaya variabel per bulan. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional mengikuti volume produksi. Estimasi produksi segar adalah 300 cup per hari dikali 30 hari sama dengan 9.000 cup per bulan. Biaya bahan baku langsung per hari menjadi per bulan dapat dilihat pada PPT yang telah ditampilkan, yaitu keterangannya itu Thai tea 7 kantong, susu kental manis 18 kaleng, krimer setengah kilo, es kristal 15,4 kantong. Dapat dilihat total biaya bahan baku yaitu jumlah per hari 927.000, sedangkan per bulan itu 27.810.000. Selanjutnya itu biaya bahan penolong dan pengemasan per bulan, yaitu ada cup medium, yaitu 5.500 pitch, cup large 4.000 pitch, sedotan 5 pak, kantong kresek pembelian 2 kali sebulan 4 pak, kertas termostruk 1 bulan. Jadi total biaya penolong dan pengemasan itu 2.738.500. Adapun rekapitalisasi biaya variabel, biaya bahan baku langsung
yaitu 27.810.000. Biaya bahan penolong dan pengemasan tambah listrik variabel, yaitu 2.738.500. Total biaya variabel per bulan, yaitu 30.548.500. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biaya variabel per kap yaitu 30.548.500 dibagi 9.000 kap, yaitu 3.394. Selanjutnya itu biaya tetap per bulan. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya totalnya tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah dalam relevan range berdasarkan data dari UMKM Segadring. Itu dapat dilihat pada PPT, itu adanya biaya tenaga kerja 4 karyawan, gaji pemilik, biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya aplikasi kasar berbayar, biaya listrik tetap, biaya rupa-rupa, biaya sewa tempat. Total biaya tetap per bulannya yaitu 8.169.227. Adapun catatan rincian biaya penyusutan metode dengan garis lurus, yaitu adanya mesin kasir, tablet, mesin kasir, yaitu total penyusutan per bulan yaitu 34.642.000. Selanjutnya yaitu penetapan harga jual dan total pendapatan. Penetapan harga jual dan total pendapatan Segadring menjual produk dalam dua ukuran dengan harga yang berbeda. Berikut rincian pendapatan aktual bulan April 2026. Ukuran yaitu ada dua, medium dan large. Jumlah cup 4.591.000, sedangkan large 4.409. Totalnya 9.000. Harga jual 12.000, ada yang 15.000. Total pendapatan yang medium 55.092.000, yang large 66.135.000. Total pendapatan yaitu 121.227.000. Jadi harga jual rata-rata per cup adalah 121.227.000 dibagi 9.000 cup sama dengan 13.470 per cup. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Boleh mic-nya moderator? Baik, terima kasih kepada Rahel Abdul Utama. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Farisa Ramadhani. Kepada Farisa Ramadhani dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang perhitungan contribution margin. Contribution margin dihitung menggunakan harga jual rata-rata tertimbang atau weighted average dan biaya variabel per cup yang telah dihitung sebelumnya. Dengan keterangan harga jual rata-rata per cup-nya itu sejumlah 13.470. Dengan biaya variabel per cup 3.394 yang dikurang sehingga mendapatkan hasil kontribusi marginnya per cup yaitu 10.076. Sehingga kontribusi margin rasionya 10.076 dibagi 13.470 dikali dengan 100% mendapatkan hal 74,80%. Artinya, setiap satu cup minuman yang terjual berkontribusi sebesar 10.076 untuk menuntut biaya tetap dan menghasilkan laba dari setiap satu pendapatan sebesar 0,748 atau 74,80% yang tersedia sebagai kontribusi untuk menutup biaya tetap dan laba. Selanjutnya, menghitung break-even point. Dengan total biaya tetap sebesar 8.169.227 per bulan. Kontribusi margin per cup 10.076 dan
kontribusi margin rasio 74,80%, maka perhitungan BIP adalah sebagai berikut. Dalam menghitung BIP dalam unit per kap, rumusnya itu dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per kap. 8.169.227 dibagi 10.076 sehingga mendapatkan hasilnya 811 cup per bulan atau per hari 27 cup. Kalau BIP dalam rupiah, biaya tetap dibagi kontribusi margin rasio 8.169.227 dibagi 74,80%. Sehingga 10.922.763 per bulan. UMKM Segedring harus menjual minimal 811 cup per bulan atau sekitar 27 cup per hari agar tetap pendapatan dapat menutup seluruh biaya atau biaya tetap ditambah biaya variabel sehingga tidak mengalami kerugian. Dengan penjualan akrual 9.000 cup per bulan, Segedring beroperasi jauh di atas titik impas. Selanjutnya memperhitung laba operasi aktual di bulan April 2025. Berikut adalah laporan laba rugi sederhana dengan format CVP, Contribution Approach, untuk UMKM Segedring bulan April 2025. Dengan pendapatan penjualan 9.000 per cup dikali 13.470 dengan jumlah 121.230.000. Sedangkan biaya variabel 9.000 cup dikali 3.394 sama dengan 30.546.000. Dikurang dan mendapatkan hasil kontribusi marginnya berupa 90.684.000. Dan dikurang biaya tetap 8.169.227. Sehingga laba operasi di bulan April 2026 yaitu 82.514.773. Laba operasi Segedring pada bulan April mencapai 82.514.773. Ini menunjukkan usaha yang sangat menguntungkan dengan total kontribusi margin sebesar 90.684.000 yang jauh melampaui biaya tetap 8.169.227. Selanjutnya, analisis target laba. Dengan target laba diperhitungkan yaitu 20 juta per bulan. Unit yang diperlukan itu 2.756 per cup per bulan. Penjualan yang diperlukan yaitu 37.659.396 per bulan. Dibanding penjualan akrual, dihitung akrual 9.000 per cup, ditarget 2.796 per cup, sudah terpenuhi. Target laba 20.000 per bulan sudah terpenuhi dengan sangat mudah karena penjualan akrual Segedring 9.000 per cup jauh di atas yang diperlukan 2.796 per cup. Bahkan dengan penjualan akrual yang ada, Segedring menghasilkan laba yang lebih dari 4 kali lipat target tersebut. Selanjutnya margin of safety atau margin aman. Dengan keterangan penjualan akrualnya dengan nilai 9.000 per cup yang dibagi 121.230.000. Break-even point 811 cup dibagi 10.922.763. Dengan margin of safety per cup 9.000 dikurang 811 sehingga 8.189 cup. Dengan margin of safety 121.230.000 dikurang 10.922.000
793 sehingga 110 307 237 dengan hasil margin of safety rasionya mendapatkan yaitu 90,99%. Sebesar margin of safety sebesar 90,99%, berarti penjualan surga drink dapat turun hingga 90,99% dari level penjualan saat ini sebelum usaha mencapai titik impas atau mulai rugi. Angka ini sangat tinggi menunjukkan bahwa posisi keuangan surga drink sangat aman dan risiko kerugian sangat rendah. Selanjutnya yaitu degree of operation leverage yang menghitung dari total kontribusi margin, laba operasi, dan sehingga dari total itu mendapatkan hasilnya itu 1,10 kali. Degree of operation leverage sebesar 1,10 berarti jika penjualan meningkat 10%, maka laba operasi akan meningkat sebesar 11%. Sebaliknya, penurunan penjualan 10% akan menurunkan laba sekitar 11%. Angka DOL yang rendah ini mengindikasikan bahwa risiko operasional segetring rendah. Ini terjadi karena proporsi biaya variabel yang dominan dibanding biaya tetap, sehingga biaya dapat menyesuaikan diri secara fleksibel terhadap perubahan volume penjualan. Dari data tadi, kita dapat ringkasan hasil analisis CVP Segedring. Total biaya variabelnya yaitu 30.548.500. Biaya variabel per kap 3.364. Total biaya tetap per bulan yaitu 8.169.227. Harga jual rata-rata per kap yaitu 13.470. Kontribusi margin per kap 10.076. Kontribusi rasio 7,480%. BOP per unit 811 per kap per bulan. Kalau per harinya 27 kap. BOP yang hitung rupiah itu 10.922.763 per bulan. Penjualan aktual itu 9.000 per kap atau 102 dibagi 121.230.000. Laba operasinya lah 82.514.773. Margin of safety per kap 8.189 per kap atau 90,99%. Degree of safety per kap yaitu 1,10 kali. Sekian dari saya silakan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Farisa Ramadhani. Selanjutnya, kesimpulannya. Sesegar Drink merupakan UMKM minuman di dekat kampus UNP dengan efisiensi biaya tinggi karena tidak memiliki biaya sewa dan didominasi oleh biaya variabel dengan kontribution margin mencapai 74-80% dari 10.076 cup. Usaha ini memiliki performa finansial yang sangat kuat karena hanya memerlukan penjualan 811 cup 811 cup per bulan. Untuk mencapai titik impas BEP, faktanya dengan penjualan aktual 9.000 cup, Seseger Drink mampu menghasilkan estimasi laba senilai 82.500.000 pada bulan April 2026. Tingkat keamanan bisnis juga sangat tinggi dengan margin of safety 99% yang menunjukkan risiko operasional rendah dan ketahanan finansial yang sangat baik. Dokumentasinya hasil penelitian ini
Ada ini proses proses pembuatan STIT. Ini produk-produk yang kami wawancarai. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan dalam proyek S- U- UMKM Sesegedrik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.